Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap jaga kesehatan ya. Kembali lagi di materi Al-Islam. Kali ini teman-teman sudah memasuki bab terakhir di materi Al-Islam, yaitu tentang keteladanan Nabi alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Sebelum kita bahas materi ini, yuk teman-teman kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama. Nabi Adam alaihi salam dahulu tinggal di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan keduanya untuk makan apa saja di surga. Tetapi Allah hanya melarang keduanya untuk mendekati buah khuldi. Kemudian iblis pun menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Iblis membujuk Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk makan buah khuldi. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sangat menyesal karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mohon ampun dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesungguhan taubat Nabi Adam dan Hawa, Allah pun menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan mereka ke bumi. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memulai hidup baru di bumi. Dan Nabi Adam adalah orang yang pertama yang mengetahui nama-nama semua yang ada di bumi. Langit dan bumi semua Nabi Adam pelajari. Nah, dari kisah ini teman-teman bisa ambil pelajaran bahwa Nabi Adam telah melakukan kesalahan, namun Nabi Adam mengakui kesalahannya dan berani mengakui kesalahannya. Jadi bisa kita teladani dari kisah Nabi Adam ini bahwa jika kita bersalah, kita harus berani mengakuinya teman-teman. Lalu jika kita bersalah, kita juga harus meminta maaf. Nah, dari kisah Nabi Adam tadi, Nabi Adam sudah memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, teman-teman. Nah, jika ada orang yang minta maaf pada kita juga harus memaafkannya ya. Jika kita memiliki salah atau dosa kepada Allah, maka kita harus segera bertaubat dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu bacalah istighfar tersebut dan memohon ampun kepada Allah dengan berulang-ulang. Nah, itulah kisah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua yaitu kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi yang paling pandai. Allah memberi Nabi Idris alaihi salam banyak kepandaian. Kepandaian Nabi Idris diantaranya yaitu Nabi Idris alaihi salam pandai membaca dan menulis. Kemudian yang kedua, Nabi Idris juga hebat dalam menunggang kuda. Selain menunggang kuda, Nabi Idris juga dapat menjahit pakaiannya sendiri, teman-teman. Nah, selain pandai, Nabi Idris alaihi salam juga tekun beribadah. Karena ketekunannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris pernah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga dan neraka. Ketika itu Nabi Idris alaihi salam ditemani oleh malaikat Israel. Nabi Idris alaihi salam tidak sanggup melihat neraka yang menakutkan. Ketika melihat surga, Nabi Idris alaihissalam sangat kagum dengan keindahannya. Nah, dari kisah Nabi Idris ini, teman-teman bisa kita ambil pelajarannya. Lalu kita teladani bahwa Nabi Idris saja bisa menjadi pandai karena tekun dan rajin, teman-teman. Oleh karena itu, jika kita ingin pandai, kita juga harus belajar lebih rajin, tekun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beribadah kita bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Jadi anak soleh dan soleha pasti harus rajin beribadah ya teman-teman. Jangan lupa mengaji dan beribadah sholat 5 waktu dan jangan pernah meninggalkannya. Itu teman-teman, kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman bisa
dipraktekkan di rumah masing-masing untuk selalu rajin beribadah dan rajin belajar, dan jangan lupa berani mengakui kesalahan jika kita berbuat salah dan meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai atau kita sakiti. Itu dia teman-teman kisah teladan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Sekian, let's say hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.